Sekarang mencari persoalan lain, yakni penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. Orang bilang naif sekali kalau seorang Anies Baswedan tidak tahu bahwa itu cagar budaya. 190 pohon kenapa Anda tebang? Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas. Untuk diketahui, kawasan Monas direvitalisasi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2019 lalu. Meskipun mendapat kritik dari sejumlah pihak, nyatanya akhirnya banyak orang percaya bahwa Anies telah merenovasi Monas dengan baik. Para buzzer terus menyerang sejumlah pohon yang ditebang untuk memuluskan aksinya, yaitu menjatuhkan Anies Baswedan. Menurut para buzzer, diberi data soal total ada 205 pohon ditebang demi membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton. Namun informasi tersebut ternyata hoax karena Anies Baswedan telah menanam 2 kali lipat. Yang gak ada hubungannya, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat, kelihatan ini satu lagi masangin aspal, lagi uji coba. Yang kedua, sedang ada renovasi Monas. Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Yang itu dilakukan juga di Paris, di sekitar Menara Eiffel, itu batu-batunya tidak diubah, dipasang karpet di bawahnya, semacam karpet ya, terus pasang aspal. Itu lagi uji coba, yang tidak ada hubungannya dengan renovasi, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang sama. Nah, lalu renovasi. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, konsep ini ada di dalam rancangan awal pembangunan kawasan Monas. Di dalam rancangan dulu yang pernah diterapkan itu sebenarnya plaza, cuma di dalam prakteknya ditanami pohon. Nantinya, area pelataran tersebut akan menjadi ruang terbuka publik yang berfungsi untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti apel atau upacara. Sementara, sisi selatan akan menjadi salah satu akses masuk kawasan Monas. Pohon-pohon yang ditebang kemudian akan dipindahkan ke sisi lainnya di kawasan Monas, termasuk ke bekas lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia. Renovasi Monas ini adalah hasil sayembara, dan sayembara ini merujuk kepada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya itu merujuk kepada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Dalam rancangan arsitek Silaban itu, Monas itu ada Tugu Monas di tengah, lalu ada 4 jalan yang diagonal, dan 1 di sisi selatan yang kosong. Rancangan aslinya begitu. Dan itu ada di Kepres nomor 25. Jadi, arsitek perancang renovasi ini mengembalikan kepada desain awal, di mana di sisi selatan itu memang kosong. Dan itulah yang dipakai untuk upacara, untuk acara-acara memang di situ, menghadap ke arah Monas. Karena tempat itu puluhan tahun tidak pernah digunakan, ditanamin pohon-pohon itu semua. Yang kemudian terjadilah ada 190 pohon, karena selama bertahun-tahun tempat itu nggak pernah desain itu nggak pernah dilaksanakan. Revitalisasi Monas sempat dihentikan beberapa waktu lalu, sampai akhirnya revitalisasi dilanjutkan dengan catatan Pemprov DKI Jakarta harus menanam kembali pohon dengan jumlah minimal 3 kali lipat dari yang ditebang. Anies Baswedan telah melakukan hal tersebut, bahkan 10 kali lebih banyak, seperti membangun taman-taman. Jadi yang kami lakukan adalah memindahkan pohon itu ke tempat yang seharusnya. Ada proses penebangan di sisi barat yang sekarang menjadi tempat parkir. Itu seharusnya pohon semua. Justru di tengah itulah yang sisi selatan itu yang kosong. Itu rancangan yang ada di Kepres nomor 25 tahun 95 dan merujuk kepada rancangan arsitek Silaban. Kalau saja tidak ada pembangunan aspal itu, barangkali ini juga nggak ada yang nonton sih Bang. Siapa pula yang akan motret-motret kegiatan itu? Ini ada pengaspalan uji coba aspal, di saat yang bersamaan ada renovasi Monas. Jadilah sebuah keterkaitan.
Belum 4 hari Anies Baswedan purna tugas dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pengganti langsung melakukan manuver, yaitu Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Usaha Milik Negara mengklaim akan membuat kawasan Monumen Nasional menjadi lebih hijau. Padahal Anies Baswedan telah merenovasi Monas yang dipuji oleh banyak masyarakat. Namun keputusan Pemprov dan juga BUMN merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta. Erik mengatakan sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda. Erik berdalih sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau. Erik juga mengatakan kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti Kompleks Gelora Bung Karno. Nanti Pak Heru yang akan desain kawasan Monas bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno supaya bisa lebih hijau kembali. Erik meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total. Ia pun mencontohkan revitalisasi di kawasan Gelora Bung Karno yang menurutnya tampak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hijau itu jangan tanggung, kalau di Senayan Komplek GBK bagus. Sementara itu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bakal berkoordinasi dengan Mensesnek selaku Ketua Komisi Pengawasan Kawasan Medan Merdeka. Nanti sama Mensesnek karena itu milik pemerintah pusat. Ini pembelajaran bukan hanya untuk Pemda DKI saja, tapi juga untuk masyarakat DKI Jakarta. Apapun yang kita lakukan harus melalui prosedur, harus berizin. Kalau bangun rumah harus ada IMB dan lain sebagainya. Nah ini Pak Gubernur agar di DKI SKPD Bapak tidak mengulang kesalahan lagi, karena ini menjadi hal yang buruk. Pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menggunakan pola kerja mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hal ini terlihat dari acara Heru Budi yang menggunakan anggaran non-budgeter yang tidak masuk APBD untuk membersihkan Monumen Nasional. Pola kerja Ahok kembali dipakai, menggunakan anggaran non-budgeter yang tidak masuk APBD. Penggunaan anggaran seperti itu rentan terhadap penyelewengan dana. Diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memandikan Monumen Nasional pada 2023 mendatang. Pembersihan dan restorasi tugu bersejarah setinggi 132 meter di Gambir diproyeksikan memakan ongkos kurang lebih 10 hingga 18 miliar. Meski memakan ongkos tidak sedikit, namun restorasi Monas tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Memang biaya itu tidak dianggarkan dalam APBD. Proyek ini diongkosi dana dari koefisien lantai pembangunan atau Corporate Social Responsibility. Kalau untuk pembangunan APBD 2023 memang belum tercover karena memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana seperti SP3L, KLB, dan CSR. Itu yang sedang diusahakan.